Kata orang, waktu nggak bisa dibeli. Tapi di kota kecil ini, semua orang tahu itu cuma setengah benar. Kios kecil di ujung jalan Melati itu hanya muncul menjelang senja. Saat langit oranye dan tanah masih basah sehabis hujan, pelangnya tua bertuliskan, kios waktu jual beli detik, menit, dan jam hidup. Mereka bilang, kios itu hanya terlihat oleh orang yang menyesal. Dan aku melihatnya 7 hari setelah ibu meninggal. Lampu temara memantul di kaca kios itu. Di balik meja duduk seorang perempuan tua dengan rambut perak tersanggul. Matanya seperti jam dinding terus berputar. Apa yang kau cari di waktu? Tanyanya lembut. Aku menggenggam foto ibu. Aku ingin kembali ke hari terakhir. Aku ingin bilang maaf karena nggak sempat pulang. Perempuan itu membuka buku besar dan berkata, untuk 1 jam ke masa lalu, harganya 1 tahun dari hidup. Aku menelan ludah. Kalau aku menolak, ia tersenyum tipis. Kalau begitu, waktu juga akan menolakmu. Aku akhirnya mengangguk. Ambil 1 tahunku. Ia menyerahkan jam pasir kecil berisi butiran keemasan. 1 jam. Setelah itu, dunia kembali seperti semula. Tapi ingat, waktu tidak menyukai mereka yang berbohong. Sebelum aku sempat bertanya, kios itu lenyap. Dan aku berdiri di ruang tamu, rumah lama kami. Ibu di dapur, masih hidup, bersenandung kecil. Aku terpaku, lalu memeluknya. Ibu, ia tersenyum. Kau baru pulang. Kami bicara lama malam itu. Aku meminta maaf, menahan tangis. Saat jam pasir hampir habis, aku menggenggam tangannya erat. Tapi detik berikutnya, suara jam dinding berhenti. Ibu terdiam, matanya kosong. Kulitnya memucat lalu retak, seperti porselen yang pecah dalam sunyi. Aku menjerit. Tidak, aku nggak bohong. Tapi aku sadar aku memang berbohong. Aku bukan hanya ingin minta maaf. Aku ingin mencegah kematiannya dan waktu membencinya. Dunia run, jalop total. Aku terbangun di kamar apartemenku. Napasku memburu. Jam menunjukkan pukul 23 Mei. Pukul 18, waktu ibu meninggal. Di meja, jam pasir kecil itu kosong. Kupikir mimpi, tapi saat kulihat ponsel, layar menunjukkan tahun ke 2026. 1 tahun hidupku benar-benar hilang. Aku kembali ke Jalan Melati. Kios itu lenyap. Hanya taman kosong dan angin senja. Di bawah bangku, selembar catatan lusuh. Terima kasih sudah membeli 1 jam. Tapi ingat, kami selalu buka bagi mereka yang ingin mengembalikan sesuatu yang seharusnya tak mereka ubah. Dan di bawahnya, 1 kalimat pendek. Kau masih berhutang 1 menit. Malamnya, ada yang mengetuk pintu. 1 kali, 2 kali. Saat ku buka, tak ada siapapun. Hanya jam pasir itu kini terisi lagi. Tapi butirannya berwarna hitam. Butiran pertama jatuh. Jam di dinding berhenti berdetak. Lalu suara ibu terdengar dari ruang tamu. Kau belum benar-benar pulang, nak. Aku berlari ke sana. Tapi yang kulihat hanya bayangan diriku di cermin tersenyum. Dan kali ini, aku tahu pasti itu bukan aku yang mengendalikan senyum itu.